wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Hanyalah milik Allah segala puji dan syukur, segala nikmat dan rahmat yang dilimpahkan kepada kita bagian di antara kasih sayang Allah. Salah satu bentuk kasih sayang Allah itu adalah kekuatan iman dan Islam mengantarkan kita untuk bisa berjamaah. Semoga kita tetap istiqomah dan selalu di dalam keyakinan dan kehusukan. Selawat dan salam buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bapak dan Ibu, mungkin suara orang agak tahu karena lagi 2 hari menguji mahasiswa termasuk tadi, jadi agak aktif hasilnya. Jadi kalau ada serak-serak basah suara itu Bapak paham saja. Bapak dan Ibu rahmatullahi Allah, ada suatu pembahasan yang akan kita bahas. Kalau bulan kemarin kita bahas zakat kalau misalnya, tapi sekarang saya melompat ke wasiat. Nanti kita kembali lagi ke zakat ya. Kenapa kita menjelaskan tentang wasiat? Ada yang ketinggalan dulu. Setelah saya menjelaskan tentang warisan, sebenarnya syariat Islam itu sebelum warisan itu pertama kali turun ayat itu tentang wasiat. Apa itu yang disebut dengan wasiat? Kalau ayat Allah yang menjelaskan tentang wasiat itu banyak. Kalau wasiat Allah itu sangat banyak. Contohnya wawasaina, kalimat wawasaina itu wasiat namanya. Wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Aku amanatkan dan aku wasiatkan, hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa Allah mewasiatkan itu? Karena ada korelasi ayatnya menyebutkan begini, redha Allah itu bergantung kepada redhonya orang tua. Murka Allah pun bergantung kepada murkanya orang tua. Kalau dalam penjelasan ini kita ingin coba menjelaskan wasiat itu berbeda dengan hibah dan berbeda dengan warisan. Kalau warisan itu dulu kita jelaskan adalah pembagiannya akan berpindah setelah pewarisnya meninggal dunia. Tetapi kalau wasiat, sesuatu pesan yang akan diberikan oleh orang yang mungkin merasa dia akan meninggal, maka dia akan menitipkan pesan itu kepada keluarganya berkaitan dengan wasiat yang menyangkut terkait dengan kebendaan ataupun non kebendaan. Ini. Makanya penjelasannya adalah wasiat itu artinya perjanjian. Perjanjian atau yang disebut dengan aqaid atau dalam kalimat agamanya disebut dengan ikatan. Maknanya Bapak Ibu, ikatan yang mengikat antara perjanjian antara orang berwasiat dengan objek wasiat yang akan ditunaikan nanti ketika si pewaris atau orang yang berwasiat itu telah meninggal dunia. Ini kita contohkan begini. Seseorang yang berwasiat tentang sesuatu, Ustaz, maaf kalau wasiat itu pembahasan berbakti oleh Ustaz. Kenapa saya menjelaskan ini Bapak dan Ibu? Karena ada persoalan yang pernah saya tangani. Ada penyelesaian persoalan keluarga barusan terjadi. Terjadinya perselisihan karena orang tuanya berwasiat, yang wasiatnya itu di atas ketentuan agama dan tidak diketahui oleh pewarisnya. Contohnya, ambo meninggal,
anak ada begitu barang B. Amal berwasiat itu hanya diketahui oleh 2 orang anak, sedangkan anak yang lain tidak mengetahui. Sedangkan jumlah wasiat yang saya wasiatkan itu adalah melebihi dari ketentuan agama. Berapa ketentuan agama di wasiat? Seperti baca Ka'bah, berkelahi. Apa yang mereka kelahian? Persoalannya adalah yang disampaikan oleh ayahnya ada berwasiat dalam suatu kebendaan yang mana bukti wasiatnya tidak dituliskan dalam bentuk surat wasiat. Apa kalau berwasiat secara lisan sama? Tetapi kalau tidak ada bukti wasiat, karena setelah berwasiat orang yang dititipkan untuk menjalankan wasiat itu menjadi wajib ketika kita sudah meninggal. Makanya di situ harus ada bunyinya surat wasiat. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa yang kita wasiatkan? Yang pertama berkaitan dengan persoalan harta. Harta yang kita miliki, dan ini harus dikeluarkan wasiat harta sebelum pembagian harta warisan. Sebelum pembagian harta warisan. Kalau sebelum pembagian harta warisan, yang pertama kali yang harus dikeluarkan oleh ahli waris adalah 1. Hutang dari si mayat, 2. Biaya penguburan dan biaya penyelenggaraan jenazah, 3. Wasiat. Nah, kalau ayah nanti meninggal, itu ada deposito ayah di bank, itu tolong nanti 1/3 dari deposito itu berikan ke pondok pesantren A setelah ayah meninggal. Berarti 1/3 dari jumlah yang diwasiatkan menjadi wajib oleh ahli waris untuk menyerahkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh orang yang berwasiat. Yang kedua, wasiat ilmu. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah. Jadi wasiat itu bisa berbentuk materi, bisa berbentuk immateri. Kalau dia berbentuk materi, itulah kebendaan. Kalau dia berbentuk immateri, dia bisa berbentuk nasihat. Nah, nanti kalau ayah sudah meninggal, tolong jaga harta itu dan jangan pernah kalian ambil karena itu sudah ayah hibahkan. Itu wasiat juga, Pak. Nah, nanti kalau ayah dan ibu sudah meninggal, jangan sekali-kali kalian meninggalkan sholat 5 waktu sehari semalam. Itu juga namanya wasiat. Mana dasarnya? Ayat Al-Qurannya cukup jelas. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat berapa itu, Pak? 180. Kalimat ini didahului dengan kata-kata kutiba. Sama ketika kita membaca kutiba dalam perintah, bukan puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini juga dimulai dengan kalimat yang berkaitan dengan itu, kutiba 'alaikum, kata Allah. Jadi terjemahannya adalah kutiba 'alaikum itu diartikan diwajibkan atas kamu apabila seseorang daripada kamu hampir mati. Makna hampir mati itu dalam artian adalah sudah ada tanda-tanda kematian. Bapak Ibu, tanda-tanda kematian apa? Sakit atau kepanjangan. Kalau tanda-tanda lagai apa? Iban. Itu tanda lagai. Halo Bu. Ya, keriput, oli, dan mereka dua. Duduk lacuk menjual ya Pak. Makan lacuk gua. Betul. Kan yang benar dia Pak. Itu kan tanda-tanda tua tuh. Itu habitatnya begitu Bapak Ibu. Kita tidak akan pernah muda untuk selama-lamanya. Kita akan pernah mengalami siklus dari remaja, kemudian dewasa dan sampai tua. Itu pasti. Itu sunatullah, tidak bisa diingkari. Berarti apa pemahamannya? Betul-betul kita akan menyelesaikan kehidupan di dunia ini. Akan ada namanya siklus pergantian, akan ada yang datang dan akan ada yang berangkat.
Itu pasti. Itu sesuatu yang pasti. Maka Allah mengatakan, jika dia meninggalkan harta, hendaklah dia membuat wasiat untuk bapak dan kaum kerabatnya dengan cara yang baik menurut peraturan agama sebagai suatu kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Jadi perintah untuk melaksanakan wasiat itu adalah perintah yang diuntukkan kepada orang-orang yang punya kalimat wiqayah. Bahasa Arab wiqayah itu orang-orang yang terjaga, orang-orang yang terpelihara, orang-orang yang berorientasi hidupnya hanyalah kepada Allah. Itu yang disebut dengan kalimat takwa. Terus apa maknanya? Hendaklah dia membuat wasiat. Hendaklah dia membuat wasiat untuk bapak dan ibu dan kaum kerabat. Maknanya apa di situ? Kalau kita telusuri penjelasan para ulama, kalau memungkinkan tidak bisa pembagian harta warisan itu sesuai dengan An-Nisa ayat yang ke-12, maka bapak ibu dalam ketentuan agama tidak dibolehkan membuat sebuah keputusan yang adil. Ada yang bertanya kamu dulu, disebut selama Ustaz, kami kalau dibagi haratogo sama banyak dan itu tidak dimasalahkan oleh anak-anak kami, bolehkah atau tidak? Ada yang bertanya boleh Pak? Palusi laki-laki kan berbeda jumlah pendapatan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12 ini. Ya? Kini dibagi ratu saja. Dan itu terjadi pembagiannya sebelum meninggal. Maka menurut ulama itu jika itu yang terbaik untuk menghindari persoalan yang mungkin tidak bisa dicari jalan keluarnya berdasarkan faraid, maka itu sudah dianggap suatu hal yang adil. Tapi yang lebih baik apabila terjadi persoalan di kemudian hari yang memungkinkan berebutnya orang berkaitan dengan harta warisan, maka kalimatnya adalah farudduhu ilallahi wa rasul. Kembali kepada Allah dan Rasul, maknanya adalah kembali surat An-Nisa ayat yang ke-12. Maksudnya satu. Yang kedua, ulama menjelaskan maknanya membuat wasiat itu adalah seorang yang akan meninggal dunia, kalau seandainya karib kerabat dalam artian ibu dan bapak yang mungkin akan memperoleh harta warisan, atau mungkin kita ingin memberikan lebih kepada mereka, maka kita boleh membuat wasiat atas apa yang kita inginkan, tidak lebih dari sepertiga. Atau seorang ibu dan bapak, seorang ibu dan bapak yang tidak memiliki keturunan anak, dan dia mengangkat anak angkat. Anak angkat dalam penjelasan agama, dia tidak berhak mendapatkan warisan sesuai dengan surat An-Nisa ayat yang ke-12. Tetapi anak angkat, dia dibolehkan mendapatkan wasiat yang ditulis oleh bapak dan ibu angkatnya, yang diperuntukkan untuk dia, yang maksimalnya sepertiga dari jumlah harta yang ditinggalkan. Kan asalnya pulang punya keturunan apa? Kayu, tapi tidak punya anak. Lalu gue wasiat boleh. Maka setelah sepeninggal dia nanti, maka apa yang tertulis di dalam wasiat itu menjadi hak yang harus ditunaikan bagi orang yang menerima wasiat. Sampai di sini ada pertanyaan kira-kira Pak? Ada. Ya. Bagaimana kalau anak angkatnya mengambil semua harta yang ada itu kan? Mengambil semua harta. Ya. Karena bapak angkatnya, ibu angkatnya udah meninggal gitu kan. Tapi anak angkatnya ada, sehingga anak angkatnya lah yang menguasai semua harta. Gimana ceritanya? Bapak dan ibu angkat itu punya saudara enggak? Ada. Saudara bertali darah enggak? Ya, ada. Ya. Ketika orang ini ada punya saudara, pamannya seperti A. A ini menikah dengan si B, tidak punya anak. B adalah istri, A adalah suami. Si A ini pasti akan punya ke atas orang tuanya, ayah dan ibu. Ke samping ada saudara. Yang tidak ada cuma ke bawah Pak, anak. Yang tidak ada cuma anak. Begitu juga dari pihak istri. Ke atas ada ibu,
ke samping ada saudara, yang tidak ada adalah anak. Nah, maka ketika orang ini meninggal kan saling tamat. Ya. Berarti ada meninggal si A atau si B yang duluan. Katakan suaminya yang dulu. Kalau dalam penelitian laki-laki lebih capek mati baru silat. Nggak tahu mau takkan matikan perasaan nggak apa. Iya Pak. Ada riset menunjukkan, tapi nggak tahu juga itu ajar dari Pak. Ketika suami meninggal, maka ketika dia berwasiat harus diketahui oleh ahli. Siapa ahli warisnya? Istrinya, kemudian saudaranya, kemudian orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak ada, berarti saudaranya. Maka dalam penjelasan para ulama, bahwasanya anak angkat bolehkah mendapatkan wasiat? Boleh. Tetapi kalau direlakan oleh ahli warisnya untuk memperoleh seluruh dari harta itu untuk diwasiatkan, boleh kalau ahli warisnya mengizinkan. Gitu Pak. Jika ahli warisnya tidak mengizinkan, maka kembali kepada ketentuan agama bahwa maksimal hanya 1/3 dari harta yang kita miliki. Berbeda dengan BW Pak. BW itu kan hukum perdata yang dipakai di Indonesia dalam penyelesaian persoalan keperdataan. Tapi kalau awak menyelesaikan persoalan keperdataan itu tidak di pengadilan agama, tidak di pengadilan negeri, tapi di pengadilan agama. Nah, kalau pengadilan agama rujukan kita ke sini. Kecuali bagi yang non muslim baru rujukannya adalah kepada pengadilan negeri. Ada lagi Bapak Ibu? Anak tunggal. Anak tunggal berarti anak yang tidak memiliki saudara. Satu-satunya. Apakah dia punya saudara dari apa yang sama dari ibu yang berbeda? Tidak. Nah, berarti betul-betul itu anak satu-satunya dari ayahnya dan ibunya. Nah, kalau anak tunggal, bolehkah dia mendapatkan wasiat? Boleh. Bolehkah dia mendapatkan warisan? Boleh. Bagaimana pembagian warisannya? Tergantung anak tunggalnya itu laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan dia dapat setengah Pak, dari jumlah harta yang ditinggalkan. Misalnya yang lebihnya? Nah, pembagiannya dulu saya sudah hitung di sini ya Bu ya. Cara ketentuan pembagian harta warisan, kalau si A dengan si B meninggal, berarti harta yang ditinggalkan kalau kita nominalkan katakan 1 miliar, maka setelah dibayarkan wasiatnya, setelah dibayarkan hutang piutang dan biaya penyelenggaraan jenazah, maka sisalah uang itu 1 miliar. Maka yang 1 miliar itu dibagi 2, 500 juta untuk istri dan 500 juta untuk almarhum. Berarti yang kita bagi cuma dia 500. Nah, ya Bu ya, yang 500 itu akan kita bagi. Pembagian yang 500 itu adalah karena istri punya anak, dia dapat berapa Pak? 250. Seberapa dalam ayat? Ya. 1/8. Ya, suami nggak dapat, suami meninggal ini. Kemudian kalau dia tidak punya ibu, berarti tinggal lagi saudara. Kemudian kalau tidak ada saudara, berarti tinggal lagi adalah anak. Berarti anak adalah pewaris tunggal. Pewaris tunggal Bu. Makanya untuk anak adalah setengah dari jumlah harta yang ditinggalkan. Jika masih berlebih, anak adalah asobah. Apa itu asobah? Menghabiskan sisa semua harta setelah dibagi bersama dengan istri. Itu kalau anak tunggal. Next kita dulu. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita selama ini cenderung menyamakan hibah, wasiat dan warisan. Ini dia berbeda. Apa perbedaan antara hibah dengan wasiat, dan apa juga perbedaan antara wasiat, hibah dan warisan? Kalau wasiat bahasa agamanya disebut dengan apa biasanya Pak? Kalau hibah, pemberian yang tidak diharapkan kembalinya.
Dan biasanya al-lughatil arabiyyah di dalam teks bahasa Arab itu disebut dengan apa? Sedekah. Atau disebut dengan infak. Ini. Ya Bu ya? Terus antara hibah dengan wasiat itu berbeda. Wasiat itu pada prinsipnya bedanya dengan hibah, dia juga pemberian, tetapi dia punya batas. Batasnya adalah sepertiga dari jumlah harta yang kita miliki. Satu. Kemudian yang kedua, wasiat itu sesuatu hal yang bisa berwujud berapa hal hukumnya. Bisa wajib, bisa sunat, bisa makruh, bisa mubah, dan bisa haram. Bisa haram. Nah, ayah punya ladang sawah di situ. Besok kalau ayah meninggal, tolong itu dijadikan lokalisasi perjudian ya. Itu wasiatnya haram. Atau dijadikan tempat untuk peternakan babi. Kemarin di Jepara ya Pak ya, ada informasi baru kita dapatkan di Jepara itu akan ada investasi untuk ternak babi. Alhamdulillah saudara-saudara kita Majelis Ulama Indonesia dan masyarakat di Jawa Tengah sepakat untuk menolak hal yang demikian. Kalau itu dari harta wakaf, dari harta wasiat, maka wasiat itu hukumnya adalah mana yang wasiat wajib? Wasiat wajib adalah seorang ayah yang punya hutang dan hutang itu belum dilunasi, lalu dia merasa kemungkinan tidak akan terlunasi melihat kondisi dan keadaan, lalu dia berwasiat kepada istri dan anaknya, nanti kalau saya meninggal tolong lunasi hutang itu dengan cara menjual sawah kita yang ada di situ. Maka wasiat itu menjadi wajib. Karena melunasi hutang itu hukumnya wajib. Tidak bisa lunas hutang saja dengan maaf. Ya maaf saja lah Bu. Tidak bisa. Hutang tetap hutang dan sedikit pun dia tidak bisa dilunasi dengan maaf. Itu bedanya. Terus wasiat dengan hibah, kalau wasiat ini jelas ada ikrar yang diucapkan oleh si orang yang berwasiat dan itu dibuktikan untuk diwajibkan penyerahannya ketika si pewasiat telah meninggal. Dia menjadi, ini hukum wasiat sunat loh, tapi setelah berwasiat dia menjadi wajib. Kalau berwasiat sunat, tapi setelah berwasiat orang yang menerima ahli waris yang kita amanahkan menjadi wajib ketika wasiat itu sudah disampaikan. Beda dengan hibah. Hibah ini menjadi sunat. Warisan ini adalah sesuatu hal yang diserahkan kepada orang yang menjadi ahli waris, yang penyerahannya ditentukan dalam Al-Quran dan sudah ditentukan siapa ahli warisnya. Tapi kalau wasiat, Pak boleh wasiat kapan saja, yang penting halal dan baik dan tidak menimbulkan mudarat di sini. Sampai di sini, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan. Nah, Ibu ya, next. Apa bedanya antara hibah dengan wasiat? Yang pertama, hibah diberikan ketika penghibah masih hidup. Nah, tetapi hibah ini dapat diambil kembali kalau bentuk hibahnya itu dalam bentuk wakaf yang diperuntukkan. Contoh, kita menguntungkan tanah itu kita wakafkan kepada nazir. Lalu kita sampaikan tanah ini saya wakafkan untuk pembangunan musola. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun belum juga dibangun musola. Bolehkah kita sebagai yang berwakaf dalam kategori menghibah dalam bentuk wakaf menanyakan kepada orang yang kita berikan wakaf? Boleh. Kenapa tidak juga dibangun musola? Oh, tidak bisa Pak, dengan alasan yang macam-macam. Kalau memang tidak bisa dibangun musola dalam jangka waktu sekian, maka orang yang berwakaf boleh menarik kembali harta wakaf. Boleh menarik kembali harta wakaf jika peruntukannya tidak apa yang tidak diwujudkan oleh orang yang mengelola harta wakaf. Nah, ini dia benar.
dia bisa diambil. Kemudian kalau dalam bentuk besaran hibah itu adalah besarannya bebas. Mau berapa kita mau berhibah, berwakaf, berinfak, bersedekah, silakan. Antara sedekah dengan wakaf apa bedanya, Pak? Bapak Ibu, apa beda sedekah dengan wakaf? Kalau sedekah itu sifatnya apa, Bapak Ibu? Makna wakaf apa, Pak? Wakaf apa maknanya? Ibu kalau menjalankan infak di siko bersatu tidak dengan infak, sedekah dan wakaf? Infak dengan sedekah disatukan, wakaf dipisahkan. Ada bisa. Di sini nggak ada wakaf, nggak ada wakaf. Nggak ada wakaf. Kalau di sini cuma infak saja, Pak. Kalau infak dan sedekah itu boleh gabung, tapi infak sedekah tidak bisa gabung dengan wakaf. Ya Bu ya. Wakaf itu maknanya menahan. Makna menahan itu artinya adalah harta yang diwakafkan itu diambil manfaatnya dan tetap kekal zatnya, dan itulah yang disebut dengan pahala yang mengalir. Makanya dalam hadis Nabi itu, idza mata ibnu adam min khata'in ila salasin, yang pertama shadaqatun jariyah. Shadaqatun jariyah itu bisa berbentuk tenaga, bisa berbentuk harta yang kita titipkan di nazil wakaf, dan harta itu untuk selama-lamanya tidak boleh habis, Bu. Makanya wakaf itu ada dua, ada wakaf dalam bentuk harta yang tidak bergerak, dan ada wakaf dalam bentuk harta bergerak. Dan kedua-dua prinsipnya adalah tidak boleh habis. Apa contohnya? Tanah yang tidak bergerak. Yang bergerak apa contohnya, Bu? Bil, uang, an-nuqud, uang, wakaf uang. Sekarang banyak yang menggalakkan wakaf uang. Wakaf uang itu berbeda wakaf melalui uang. Itu beda, Pak. Dalam ketentuan wakaf itu harus ada ikrar wakaf dan harus jelas peruntukan wakaf. Sekarang mau tanya, ibu-ibu kalau ada berwakaf 1.000 rupiah, jelas tidak peruntukannya? Tidak. Tidak tahu, Pak. Apakah itu disebut wakaf? Sedekah. Iya. Iya, Pak. Disebut wakaf. Kalau kotaknya sudah wakaf, lalu kita taruh 1.000 rupiah kita berwakaf di sana, 2.000 kita berwakaf di sana. Pertanyaannya, apakah kita tahu peruntukan uang 1.000 kita? Tidak. Nah, apakah itu wakaf? Iya. Apakah wakaf harus tahu peruntukannya? Iya. Loh, kok gitu beda, Pak Wal? Nah, persoalannya begini, Bu. Kalau wakaf dengan bentuk 1.000, lalu kita mengatakan begini, ini wakaf diperuntukkan untuk membeli apa namanya? Tapi sembahyang. Sajadah. Kita kan mengerti sajadah. Berarti ibu berwakaf uangkah atau wakaf melalui uang? Wakaf melalui uang. Wakaf melalui uang, bukan wakaf uang. Kalau wakaf uang, ibu berwakaf, bapak berwakaf, itu zat uang itu tidak boleh habis untuk selama-lamanya, dan itu dikelola dan keuntungannya lah yang bisa diambil untuk keperluan umat. Itu bedanya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka wakaf itu sesuatu hal yang kekal. Maka setelah kita meninggal itu akan terus mengalir pahalanya. Nah, itu yang membedakan antara wakaf, infak dan sedekah. Terus wasiat dilaksanakan setelah pewasiat wafat. Jadi kalau meninggal, awak pastikan meninggal. Syarat untuk masuk surga itu harus meninggal. Kalau tidak meninggal, tidak masuk surga. Syarat masuk neraka pun harus meninggal. Ini enggak laku. Nah, kan ya Bu ya, wajib meninggal. Jadi setelah pewasiat meninggal, maka kewajiban ahli waris sesudah itu adalah utangnya harus dilunasi. Kalau ada wasiatnya jangan disembunyikan. Bagilah harta itu sesuai dengan wasiatnya. Atau kalau tidak ada wasiat pembagiannya, maka bagilah harta itu berdasarkan surat An-Nisa ayat yang ke-12. Itu dia ketentuannya. Yang
selanjutnya tidak dapat diambil kembali. Jadi kalau sudah berwasiat Pak, berarti almarhum atau almarhumah sudah berwasiat lalu diberikan oleh ahli warisnya dalam bentuk sesuai dengan tujuan wasiat, maka ahli waris tidak berhak untuk menarik kembali harta yang telah diwasiatkan. Misalnya seperti itu. Ustaz, ini Jadi Pak, mengenai zakat tadi Ustaz. Iya. Jadi Pak, lanjut Pak. Nanti Wakaf ya, maaf, wakaf. Itu kan tadi kan di masjid-masjid kan ada kotak-kotak yang tertentu. Iya Pak. Sekarang kalau pengurus tidak melaksanakan apa yang Ustaz katakan tadi gimana ini? Kan banyak seperti itu sekarang pada kotak-kotak ini. Sedangkan itu kan kata Ustaz harus kekal. Apa duit itu diam di musola di masjid itu atau gimana? Iya. 2 bulan yang lewat saya seminar wakaf dengan Badan Wakaf Indonesia di Menara Quran. Pertama, yang jadi persoalan di masjid kita sebelum kita menentukan hukum, banyak pengurus masjid yang tidak tahu tentang pengelolaan harta wakaf. Satu. Yang kedua, banyak pengurus masjid dan musola menyamakan infak, sedekah dan wakaf. Rata-rata seperti itu Bapak Ibu. Terus kalau seandainya pengurus masjid dan musola menghabiskan uang wakaf, maka posisi penggunaan uang wakaf itu tidak sesuai dengan apa yang sesuai dengan syariat. Kalau pengetahuan pengurus belum sampai ke situ, maka dalam ketentuan hukum Islam tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu. Kalau pengetahuan pengurus belum sampai di situ. Satu. Kemudian yang kedua, kalau pengurus ingin membentuk wakaf, maka peruntukan wakaf itu harus dijelaskan. Untuk apa peruntukan wakaf? Harta wakaf itu tidak boleh habis untuk selama-lamanya. Yang boleh habis itu adalah manfaat dari harta wakaf itu. Contoh, Pak, ada sebuah yayasan. Bapak Ibu kalau melihat nanti ada rumah sakit mata yang ada di Bandung. Saya sudah pernah ke situ Pak. Rumah sakit mata itu dibangun atas dana wakaf. Bukan dana wakaf yang dibangun. Wakaf yang terkumpul, lalu ketentuan perundang-undangan mengatakan boleh diolah wakaf itu ditaruh di lembaga keuangan penerima wakaf. Contoh, saya bukan mempromosikan ya, BSI itu lembaga keuangan penerima harta wakaf. Pamannya, Bapak sebagai nazir diamanahkan mengolah harta wakaf selama 5 tahun. Bapak taruh uang itu di BSI, ya. Uang wakaf yang jumlahnya miliaran itu nanti dapat bagi hasil kan Pak? Bagi hasil itulah yang dibangunkan untuk rumah sakit mata. Bagi hasil itulah yang dibangunkan untuk minimarket. Bagi hasil itulah yang dibangunkan untuk keperluan panti asuhan, untuk membantu anak-anak yatim. Itu boleh. Maka ketentuan wakaf, para nazir wakaf harus tahu wakaf itu ada wakaf kekal selama-lamanya ainnya, dan ada wakaf yang sifatnya temporer. Contoh, Bapak ada uang 2 miliar. Lalu saya pengelola pesantren, Pak Awal, saya ada uang 2 miliar. Saya wakaf temporerkan harta saya 2 miliar ke Bapak. Saya taruh uang 2 miliar di bank penerima wakaf uang selama 5 tahun, lalu dapat bagi hasil, betul nggak? Bagi hasil itu ambil oleh Pak Awal untuk mengelola pesantren, untuk membantu makan dan keperluan anak pesantren. Setelah 5 tahun habis kontrak dengan lembaga wakaf penerima wakaf uang, maka uang yang 2 miliar kembali lagi kepada Bapak. Saldonya tidak ya? Yang Bapak berikan adalah manfaat atas harta wakaf. Itu yang tidak diketahui oleh masyarakat. Itu yang tidak diketahui. Jadi kalau kita ingin beramal, banyak jalan untuk bisa dilakukan untuk cara beramal. Salah satu diantaranya melalui wakaf uang. Hari itu saya acara di Parabe. Parabe itu bagus dalam pengelolaan harta wakaf. Artinya apa? Wakaf yang sudah lama terpendam dan itu diproduktifkan sehingga dia mempunyai nilai manfaat lebih dan itu mengalir pahalanya bagi orang yang berwakaf. Nah, jadi persoalan kotak infak dan sedekah silakan disatukan, tapi persoalan harta wakaf
itu jangan disamakan dengan infak dan sedekah. Ya Bu ya, ratu-ratu di masyarakat awal, pengurus mungkin baru tahu beda zakat infak sedekah dan zakat mungkin beda, mungkin baru tahu. Mungkin yang banyak tahu ya, karena zakat itu punya wajib. Silakan Bapak Ibu, masih ada? Tanya Ustaz. Silakan Pak. Hibah tadi, hibah itu kan waktu orang masih hidup. Tadi kan bisa dikembalikan. Jadi batas waktunya, ketentuannya ada. Kalau hibah itu dua bentuknya. Kalau hibah dalam kategori wakaf, kalau dia berbentuk wakaf yang diproduktifkan atau wakaf untuk pembangunan rumah ibadah yang Bapak berikan dengan jangka waktu tanpa dibatasi, kalau dia digunakan sesuai dengan peruntukan, Bapak tidak perlu menarik. Tetapi kalau dia digunakan untuk tidak sesuai dengan peruntukan, Bapak boleh menarik kembali. Satu. Kemudian yang kedua, kalau wakaf temporer yang seperti tadi, itu Bapak bisa datang kepada nazir wakaf. Nazir wakaf yang bersertifikat, yang mana dia mengelola harta wakaf, itu boleh Bapak mensepakati mau untuk selama-lamanya atau untuk dengan jangka waktu tertentu. Boleh Pak? Makanya kalau kita pergi ke Mekah itu, Bapak Ibu masih ingat tak ada suatu hotel yang dibangun di atas tanah wakafnya Utsman bin Affan? Ada Pak? Harta itu harta wakaf yang diperuntukkan untuk umat, dibangun di situ hotel untuk jemaah haji. Maka keuntungan wakaf itu dibangunkan untuk membantu umat Islam di seluruh dunia. Berarti pahalanya akan tetap mengalir kepada Utsman bin Affan. Masih ingatkah kita bagaimana Utsman membeli sumur milik orang Yahudi Pak? Lalu kemudian diwakafkan. Jadi Bapak mau mewakafkan bergantung mau disepakati jangka waktunya tanpa jangka waktu atau memiliki jangka waktu. Ada lagi Bapak Ibu? Kita lanjut. Dia lagi Ustaz. Rukun wasiat, Ibu ya. Pewasiat. Pewasiat ini tidak boleh orang gila, Bu. Bapaknya orang ini kurang ingatannya, kurang normal cara berpikirnya, dalam kondisi stres, dalam kondisi marah, itu tidak boleh ngambil keputusan. Dalam kondisi marah, dalam kondisi stres atau gila, pada saat itu tidak boleh ngambil keputusan berkaitan dengan apapun, termasuk tentang persoalan hukum wakaf dan wasiat. Yang kedua, penerima wasiat. Penerima wasiat juga sama, tidak boleh orang gila Pak. Orang yang sudah cukup umur, dalam ketentuan agama namanya mumayyiz. Mumayyiz itu adalah orang yang sudah sampai kepada batas baligh dan dia sudah dianggap orang yang sudah cakap secara hukum. Yang ketiga, harta yang diwasiatkan. Harta yang diwasiatkan itu betul-betul harta milik pewasiat. Jangan harta yang pinjaman atau titipan lalu kita wasiatkan. Yang ketiga, sigat, ijab dan kabul. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang ingin membuat surat wasiat yang tidak ada contoh formatnya, silakan minta kepada saya. Ya Pak, kalau ingin meminta surat contoh format surat wasiat, insya Allah lengkap Pak. Berkaitan dengan surat wasiat, berkaitan dengan akad, berkaitan dengan gadai, hutang-hutang, ada semua yang berkaitan dengan itu. Silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan. Yang pertama, pewasiat itu berakal dan tidak gila. Itu yang saya sampaikan tadi Bu ya. Baligh, kemudian sukarela, kemudian merdeka. Artinya adalah tidak di bawah tekanan orang lain atau dia sebagai budak kalau pada masa Rasul. Ini jelas. Begitu juga dengan penerima wasiat, begitu juga dengan harta yang diwasiatkan, begitu juga dengan sigat atau ijab dan kabul. Jadi ijab dan kabul itu Bapak dan Ibu tidak perlu diucapkan secara lisan, cukup melalui tanda tangan tertulis yang dibuat dalam bentuk akad. Sama ibaratnya akad jual beli, akad sewa, akad hutang-hutang, pinjam-minjam, dan akad-akad yang lain.
Yang selanjutnya cara pengurusan wasiat, harta yang diwasiatkan hendaklah dikira sebaiknya kematian pewasiat. Artinya begini Bu, harta yang diwasiatkan hendak dikira dalam artian adalah berapa takaran berapa takaran yang pas setelah kematian pewasiat yang harus dibayarkan. Artinya adalah bahwasanya harta itu harus tidak boleh melebihi sepertiga dari kesepakatan yang ditentukan dalam hadis. Sampai ke bawah. Ini yang terakhir. Jadi Bapak dan Ibu, itu yang saya sampaikan tadi. Dasar hukum wasiat ada wajib, ada sunnat, ada haram, ada makruh, dan ada lagi jaiz. Tergantung bagi kita mau pakai yang mana. Tapi yang jelas jangan sampai berwasiat kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak. Ini masalah wakaf misalnya. Iya wakaf. Bagaimana dengan wakaf yang dihabiskan? Contohnya berwakaf masjid, kemudian masjid ini dirembak, diruntuhkan. Iya. Apakah pahalanya tetap mengalir? Iya. Baik Bapak dan Ibu, Bukit Tinggi sangat banyak merembak masjid, Mekar Senayan juga merembak masjid, kemudian mau ditaruh merembak masjid loh Pak ya. Sampai dapat biti dan melancak nampaknya sebagai masjid. Bagaimana dengan harta wakaf orang yang sebelumnya, yang digunakan untuk membeli semen, yang digunakan untuk membeli keperluan-keperluan yang digunakan untuk membangun masjid itu lalu dirobohkan? Apakah harta orang tersebut mengalir atau tidak pahalanya? Bapak dan Ibu, secara zat memang tidak ada lagi. Maka para ulama menyebutkan perombakan rumah ibadah yang telah diwakafkan selama ini secara zat memang itu sudah hancur dan hilang, tetapi secara niat yang dilakukan oleh orang yang berwakaf selamanya, maka itu akan tetap mengalir pahalanya selama di tempat itu dan di lokasi itu masih berdiri masjid walaupun itu sudah dirobohkan. Saya ikut pendapat kedua, itu bukan pendapat saya. Ikut pendapat kedua. Kenapa? Karena dalam penjelasan para ulama bahwasanya niat yang kita lakukan, niat baik yang kita lakukan, sebelum niat baik itu kita kerjakan, kita sudah dapat pahala Pak? Sudah. Niat baru, niat baik yang kita lakukan, yang kita belum melakukannya. Saya mungkin minggu depan kata ibu mau menyantuni anak yatim. Toh nyatanya tidak terlaksana, niat baru dia terlaksana. Dapatlah pahala Pak? Tetapi kalau kita berniat jahat, baru berniat itu belum dapat pahala, belum dapat dosa. Dapat dosanya setelah dieksekusi. Tapi sebaiknya jangan berniat Pak. Sebaiknya jangan berniat jahat. Yang kita perbanyak adalah berniat baik. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Mungkin demikian pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan minggu depan kita kembali lagi ke zakat, insyaallah. Yang kita kembangkan mungkin ada zakat perniagaan yang belum kita hitung ya, dan juga zakat hasil pertanian. Kemarin di Bukit Batabuah itu menarik Pak, menghitung zakat karena di situ orang petani sebenarnya banyak orang petani termasuk perkebunan Batabu. Penghasilannya ada yang per bulan, ada yang per minggu. Alhamdulillah mereka tercerahkan. Dan nanti kalau kita di sini mungkin lebih banyak berkaitan dengan perdagangan dan profesi kayaknya Pak. Karena kita di sini lebih banyak ke adonan menggale, adonan berprofesi apa ya. Nah, mungkin kalau di kampung ada lah pertanian mungkin. Kalau di situ mungkin banyak profesi sebagai guru, sebagai ASN, sebagai entrepreneurship ya, sebagai pengusaha mungkin itu nanti kita bahas. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.